Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 2081800078. Saya dari program studi Tadis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membahas contoh soal dari program linear dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Langsung saja masuk ke soalnya. Ini mana soalnya adalah selesaikan soal berikut yang menggunakan metode simplex 2 fase dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan kendala pembatas. Yang kendala pertama yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Kemudian 4x1 tambah 3x2 besar dari sama dengan 6. Kendala ketiga yaitu x1 tambah 2x2 lebih kecil dari atau sama dengan 4, di mana x1 dan x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Cara menyelesaikannya, kita masuk ke fase pertama, yaitu menentukan solusi minimum menggunakan variabel buatan atau artificial variabel. Yang pertama, kita harus mengubahkan bentuk umum ke bentuk baku dari fungsi tujuan, yang dimana kendala pembatasnya berubah menjadi, karena 3x1 tambah x2 itu sama dengan, tandanya sama dengan, maka bentuk bakunya menjadi 3x1 tambah x2 ditambah dengan a1 variabel buatan atau artificial variabel. Kemudian dari kendala 2 4x1 tambah 3x2 itu tandanya lebih besar atau sama dengan 6, maka akan berubah menjadi bentuk baku menjadi 4x1 ditambah 3x2 kurang s1 tambah a2 sama dengan 6, karena tandanya pertidaksamaannya besar dari atau sama dengan, maka bentuk bakunya berubah menjadi dikurangi S1 kemudian ditambah A2. Kemudian yang kendala ketiga, X1 tambah 2X2, tanda pertidaksamaannya yaitu kecil dari atau sama dengan 4, maka berubah menjadi bentuk baku yaitu X1 ditambah 2X2 ditambahkan S2 sama dengan 4, yang dimana X1, X2, S1, S2, A1 dan A2 itu tuh harus lebih besar atau sama dengan 0. Dari kendala kita peroleh yang dimana A1 itu tuh sama dengan, kita jabarkan menjadi A1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Kemudian A2 dari kendala 2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah s1. Kemudian fungsi tujuan di atas kita rubah jadi misalkan A sama dengan A1 tambah A2. Kita substitusikan nilai A1 dan A2, yang dimana A1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2 ditambah dengan A2 yaitu 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah s1, maka dapatlah hasil 9 dikurang 7x1 dikurang 4x2 tambah s1. Kemudian kita setiap nilai yang dari nilai 9 kurang 7x1 kurang 4x2 tambah s1 itu pindah ruas ke kiri menjadi A ditambah 7x1 ditambah 4x2 dikurang s1 sama dengan 9. Kemudian kita masuk ke tabel, yang dimana variabel basisnya yaitu x1, x2, s1, s2, a1, a2 dan nilai kanan. Kemudian
yang untuk kolomnya A1, A2, S2, dan A yang kita misalkan dengan fungsi tujuan bentuk baku. Kita masukkan semua koefisien dari setiap variabel ke tabel, maka didapatlah dari tabel berikut. Kemudian dari tabel kita tentukan yang pertama yaitu kolom pivot. Untuk menentukan kolom pivot dari fungsi tujuan A yang bentuk baku dari Z, dari setiap variabelnya kita, karena dari soal itu perintahnya minimumkan, maka kita lihat koefisien yang paling besar pada fungsi tujuan yang bernilai positif paling besar, yang dimana positif paling besar itu adalah 7, sehingga X1 merupakan kolom pivot. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan rasio dari tabel berikut. Nah, untuk mencari rasio dengan cara nilai kanan dibagikan dengan kolom pivot. Di mana 3 dibagi 3 yaitu 1, kemudian 6 dibagi 4 yaitu 3/2, 4 dibagi 1 4, kemudian 9 dibagi 7 9/7. Perbandingan antara nilai kanan dan X1, yang dimana X1 merupakan kolom pivot. Kemudian selain kolom, kita harus juga mencari baris dari pivot. Kemudian untuk mencari dari baris pivot, lihat pada rasio mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil itu pada nilai positif paling kecil, itu 1. Maka barisnya pada A1. Pada baris dan kolom pivot, perpotongan itu pada nilai 3, dan 3 merupakan elemen pivot. Kemudian lanjut di iterasi. Kemudian dari elemen itu kita jadikan menjadi 1. Caranya untuk baris A1 itu kita kalikan dengan 1/3, maka dapatlah hasil 0. Maaf, saya ulangi. Untuk koefisien dari baris X1 koefisiennya 1, kemudian X2 1/3, S1 0, S2 0, A1 1/3, A2 0, dan nilai kanan sama dengan 1. Bisa dilihat untuk iterasi dari tabel pertama. Kemudian langkah selanjutnya seperti di atas, kita harus mencari kolom pivot kembali untuk menjadikan agar fungsi tujuan pada A1 itu optimal. Di sini untuk mencari kolom pivot, kita lihat pada fungsi tujuan kembali seperti cara sebelumnya. Kita cari, karena dia perintahnya meminimumkan, kita lihat di fungsi tujuan koefisiennya mana paling besar positif pada fungsi tujuan. Kita lihat itu 5/3, maka yang menjadi kolom pivot yaitu X2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari baris pivot. Sebelumnya kita harus mencari rasio dulu, sama seperti tadi, nilai kanan dibagikan dengan kolom pivot, mana berarti 1
dibagi 1 dibagi 1/3 yaitu 3, kemudian 2 dibagi 5/3 didapatkan 6/5, kemudian 3 dibagi 5/3 yaitu 9/5, kemudian 2 dibagi 5/3 yaitu 6/5. Setelah kita mendapatkan rasio dari iterasi 1, kemudian kita akan mencari baris, karena kalau ada kolom pasti ada baris dari baris pivot. Nah, di antara rasio kita lihat mana nilai yang paling kecil, karena perintah diminimumkan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, kalau pada fungsi tujuan, jika perintahnya minimumkan, maka kita cari yaitu positif paling besar. Sedangkan pada rasio itu kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil pada rasio itu pada nilai 6/5, maka di barisannya pada A1, baris A1. Ingatnya baris A1. Jika kolomnya pada X2 dan barisnya pada A1, perpotongannya itu pada perpotongan baris dan kolom pivot pada nilai 5/3. Nah, maka nilai 5/3 merupakan elemen dari pivot. Selanjutnya, kita akan menjadikan elemen pivot itu menjadi 1. Maka kita kali baris kedua, kita anggap saja baris A1 itu baris kedua, dikali dengan 3/5 B2, maka akan didapat pada baris X1 itu variabel basisnya 1, X1 1, X2 0, S1 1/5, S2 0, A1 3/5, kemudian A2 -1/5, dan nilai kanannya 3/5. Kemudian baris X2 menjadi variabel X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, S1 sama dengan X1 yaitu -3/5, S2 itu 0, dan A1 -4/5, A2 3/5, dan nilai kanannya 6/5. Kemudian baris kedua variabelnya yaitu X1 0, X2 0, S1 1, S2 1, A1 1, A2 -1, nilai kanannya 1. Kemudian pada baris fungsi tujuan A, variabel X1 merupakan 0, X2 0, S1 0, S2 0, A1 -1, A2 -1, dan nilai kanannya itu 0. Pada tabel ini kita dapatkan dari penyelesaian dengan menggunakan OBE. Kita akan menjadikan setiap elemen pivot itu menjadi 1, dan di bawah, kemudian di atas dari elemen pivot itu jadikan 0. Untuk menjadikan 0 itu sudah pernah kita bahas pada penyelesaian, sudah kita pelajari juga pada penyelesaian operasi bilangan elementer. Karena nilai kanannya sama dengan 0, pada fase 1 menghasilkan solusi basis optimal. Pada fase 1 ini yang kita kerjakan sekarang menghasilkan basis optimal, yang dimana pada syarat fungsi tujuan bentuk baku yaitu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Pada baris fungsi tujuan A sudah kita lihat bahwa semuanya
yang dimana koefisien setiap variabel yaitu pada X1 benar 0, X2 0, S1 0, S2 0, A1 min 1, A2 min 1, dan nilai kanan juga 0. Nah, ini memenuhi syarat untuk optimal, yang dimana lebih kecil atau sama dengan 0. Kita lihat sama-sama bahwa X1 sama dengan 3/5, X2 sama dengan 6/5, dan S2 sama dengan 1. Pada tahap ini, tabel artifisial telah mencapai tujuan. Maka dengan ini kita dapat menghilangkan kolom pada variabel artifisial atau variabel buatan, yaitu A1 dan A2. Kita hilangkan karena tujuan kita adalah mengoptimalkan dari fungsi tujuan. Hanya mengoptimalkan dari fungsi tujuan untuk lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian kita tentukan pada fase 2 dengan mensubstitusikan X1 dan X2 ke fungsi tujuan Z. Lanjut ke fase 2, kita akan minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2 dengan kendala X1 ditambah 1/5 S1 sama dengan 3/5, dan X2 dikurang 3/5 S1 sama dengan 6/5. 1/5 S1 kita dapatkan dari kolom dari koefisien S1, dan X2 dikurang 3/5 S1 min 3/5 S1 itu dapatkan dari kolom S1 yang kemudian 3/5 itu kita dapatkan dari nilai kanan X1, nilai kanan dari baris X1, kemudian 6/5 kita dapatkan dari nilai kanan dari baris X2. Kita jabarkan dan kita dapatkan bahwa X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 S1, dan X2 sama dengan 6/5 ditambah 3/5 S1, dengan S1 tambah S2 sama dengan 1. Kita lihat dari tabel di atas, dengan X1, X2, S1, dan S2 itu besar atau sama dengan 0. Kemudian substitusikan fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2 ke fungsi tujuan Z, yang dimana Z sama dengan 4X1 tambah X2. Kita substitusikan nilai X1 dan X2, maka didapatkan 4 dikali 3/5, 4 buka kurung 3/5 dikurang 1/5 S1 ditambah 6/5 ditambah 3/5 S1. Dapatkanlah hasil Z sama dengan 18/5 dikurang 1/5 S1, sehingga Z tambah 1/5 S1 sama dengan 18/5. Kita perhatikan tabel simplex di fase kedua akan menjadi, lihat bersama-sama. Nah, kemudian kita akan mencari kolom pivot kembali, kolom pivot dan baris pivot kembali. Karena pada penyelesaian pada baris fungsi tujuan itu terdapat nilai yang lebih besar dari 0, sedangkan syarat pada fungsi tujuan bentuk baku yaitu lebih kecil atau sama dengan 0. Maka kita lanjut ke penyelesaian dengan mencari kolom dan baris pivot. Kita lihat pada baris fungsi Z, pada koefisien bukan nilai kanan, kita lihat mana koefisien yang paling besar positif, yaitu pada 1/5. Maka yang menjadi kolom pivot itu pada S1. Kemudian selanjutnya kita akan mencari, seperti sebelumnya, mencari rasio. Rasio tadi sudah saya jelaskan, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Kita bagikan 3/5 dibagi 1/5 itu dapatkan 3, kemudian 6/5 dibagi dengan min 3/5 dapatkan min 2, kemudian 1 bagi 1 dapatnya hasilnya 1, kemudian 1 dibagi 5, 18/5 dibagi 1/5 itu 18.
Dari rasio, kita lihat mana bilangan yang paling kecil positif, yaitu pada 1. Maka barisnya pada baris kolom pada baris S1. Kemudian yang menjadi elemen pivot karena perpotongannya yaitu pada 1. Karena itu sudah 1, berarti tinggal kita menolkan yang di bawah dari 1, karena tujuan kita menyelesaikan tabel ini yaitu mengoptimalkan agar baris pada fungsi tujuan itu bernilai lebih kecil atau sama dengan 0. Kita jadikan itu 0. Di soal perintahnya minimumkan, maka tabel di atas belum optimum dengan kolom kuncinya adalah S1. Kita lihat bersama S1, maka kita akan menjadikan di bawah nilai yang di bawah elemen pivot menjadi 0. Maka dapatkanlah, saya lihat bersama tabelnya, itu kita fokus ke S1. Nah, pada S1 koefisiennya yaitu X1 0, S2 0, S1 1, S2 1, dan nilai kanannya adalah 1. Kemudian pada fungsi Z, kita lihat bersama bahwa Z telah memenuhi syarat untuk optimum, yang dimana Z sudah optimasi, sehingga tabel di atas sudah optimum dengan nilai Z yaitu lebih kecil atau sama dengan 0. Solusi optimumnya adalah X1 sama dengan 2/5, kemudian X2 sama dengan 9/5, S1 sama dengan 1, dan Z sama dengan 17/5. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal dari penyelesaian soal program linear dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.